Kembali lagi dalam program Ngopi Sore menyapa Anda semua di sore hari ini. Ada Bu, dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak Bank Sumut maupun kita kepada masyarakat, sosialisasi, maka memang setiap tahunnya memang peningkatan bertambah lah pembayaran mengenai tagihan ini. Ada target tertentu Pak dari pihak kantor Bapak sendiri? Kalau target untuk pembayarannya, kalau namanya kita ya sebanyak-banyaknya. Benar-benar. Makin banyak makin tinggi PAD. Makin tinggi PAD ya Pak. Mungkin kalau bisa saya tambahkan sedikit, dari GoPay itu kita cerita untuk PBB nih. Ya. Kalau untuk yang sudah terkoneksi dari 33 kabupaten kota, itu sudah 28 kabupaten kota yang sudah bisa dibayarkan melalui GoPay. Jadi ada 5 lagi nih yang belum, seperti Kabupaten Humbangan Sundutan, Nias Barat, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, sama Simalungun. Ini sedang on progress. Jadi mudah-mudahan dalam tahun waktu ini dekat selesai. ya Pak ya. Tahun ini Khusus diharapkan. untuk Medan sendiri, selain PBB, ya Pak ya, ini mungkin ada informasi juga, kita juga bisa bayar di GoTagihan itu pajak retribusi daerah lainnya. Jadi seperti misalnya IMB, izin membangun, habis itu ada mungkin PHRI, pajak hotel, restoran, dan hiburan, kemudian ada pajak sarang burung walet, galianci, pajak penerangan umum, dan lain-lain. Istilahnya kalau di kami Bank Sumut ini masuk kategori pajak daerah lainnya. Karena kalau kita di internal Bank Sumut ya, kita membagi itu kan ada skupnya itu yang besar tuh. PBB PBB yang paling besar ya. PKB, pajak kendaraan bermotor, baru BPHTB. Nah, lain dari ini kita mengategorikannya pajak retribusi daerah lainnya. Itu sudah bisa digunakan oleh untuk GoPay. Dan memang ini fitur yang relatif baru ya, Pak Hendy ya. Jadi ini saya sambil nyontek gitu ya. Ini di Tribuners bisa ngelihat di aplikasinya tetap sama, namanya kan GoTagihan, tapi sebenarnya pakai aplikasi Gojek. Nah, memang tertulis di sini seperti Bapak sebutkan ya Pak ya, ada PBB, PKB, retribusi, dan pajak daerah lainnya. Bisa ditunjukkan mungkin Mbak, seperti itu ya. Jadi cukup kita menginstal Gojek. Kemudian di dalam itu ada fitur-fitur yang bisa dipilih ya untuk ke GoTagihan tadi ya. Benar. Dan ini memudahkan banget. Sangat jadi, mudah, iya. Karena misalnya udah kan masukin nomor NJOP itu kadang males ya Pak ya orangnya, aduh nih karena panjang gitu. Apalagi kalau tuan tanah ya kan. 10 tanah 10 NJOP. Kamu kali. Terima kasih. Nah, dari pengalaman saya tuh kalau udah bayar dia akan ke record. Jadi misalnya tahun berikutnya dia udah klik aja tinggal bayar gitu. Kemudian Pak, mungkin Mbak Dian juga Pak Hendy dan Pak Ahmad, kadang-kadang ini nih, saya mungkin sebagai orang awam gitu sudah melakukan transaksi pembayaran gitu kan, udah membayar pajak, tapi masih sanksi. Ini bener nggak sah nggak sih ini? Jangan-jangan ini uangnya nggak ke kas negara gitu ya kan, ke pemerintah. Kira-kira Pak, pembayaran seperti ini sah nggak Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oh jelas lah, sah Bu. Sah. Karena sama dengan pembayaran konvensional. Karena berhubung kita kan ini online udah Bu. Jadi kalaupun atau hilang tanda pembayarannya itu kita tahu dari NOP tadi bahwasanya sudah bayar gitu. Jadi nggak perlu. Jangan ada kekhawatiran ya Pak jangan ya. Ada kekhawatiran. Jangan ada dusta lah ya Pak ya. Jangan dusta ya. Ini sah Bu. Sah ya. Jadi tidak perlu kita itu merasa sanksi tidak atau perlu. takut-takut gitu ya untuk melakukan pembayaran. Karena dia langsung online. Ini. Begitu dibayar langsung tanda pelunasnya apa? Oke. Kalau dari Bank Sumut sendiri, kira-kira apa-apa saja ini yang bisa dilakukan untuk kedepannya untuk transaksi digital khusus untuk pajak? Jadi memang yang saat ini sudah kita kembangkan itu dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara itu untuk pajak kendaraan bermotor. Jadi konsep kita tuh kemarin yang sudah kita soft launching di Januari itu Samsat Sumut Bermartabat. Jadi nanti pengguna pajak kendaraan bermotor itu cukup dari aplikasi, masukkan kode pajak, kode BK segala macam, muncul tagihan, itu bisa dibayar lewat Bank Sumut ataupun e-commerce partner kita misalnya GoPay gitu. Ketika sudah dibayar, itu muncul elektronik tanda bukti pajak kendaraan bermotor. Yang kuning itu biasanya kan kalau Pak, saya sebentar lagi habis ini Pak masa berlaku. Itu tidak perlu lagi nanti di print atau dicetak atau dibawa ke Samsat. Itu sudah sah. Sudah terdaftar. Sudah terbayar. Gitu. Sudah terbayar. Jadi kita cukup datang ke Samsat. Kalau kita datang ke Samsat, kalau kita mau cetak ulang aja. Tapi nggak kita cetak ulang pun, kita simpan di HP atau kita cetak di kertas A4 biasa, itu sudah sah. Nah ini kita buka juga nanti ke GoPay sebagai partner kita dalam mitra pembayaran dompet elektronik gitu. Jadi memudahkan penerimaan pembayaran. Karena memang seperti tadi disebut Pak Untung, kita Bank Sumut sebagai bank milik pemerintah daerah,
pemerintah daerah ini adalah pemegang saham kami, orang tua kami, mengamanahkan kepada kami agar bukakan channel seluas-luasnya agar masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak daerah, apakah itu PBB, PPKB, EBBTP, dan lain-lainnya gitu. Nah, kita akuin bahwa tidak seluruh masyarakat di Sumatera Utara atau di Medan ini semuanya nasabah Bank Sumut, gitu kan. Nah, kalau kami hanya eksklusif, masyarakat ini nggak akan bisa bayar, susah bayar, ujung-ujungnya PAD-nya lambat, gitu. Penerimaan PAD-nya lambat, makanya kita berkolaborasi, salah satunya dengan GoPay, gitu kan, sehingga masyarakat yang bukan nasabah Bank Sumut tapi pengguna GoPay bisa itu bisa tetap bayar pajak, ujung-ujungnya penerimaan meningkat. Gitu. Artinya memang kemudahan ini pengaruhnya adalah secara otomatis akan meningkatkan pendapatan ke daerah, begitu. Karena memang tahun-tahun ke depan ini semua momentum public service. Public services itu semuanya sudah harus non tunai karena harus cepat lama karena orang sudah males ribet bertele-tele gitu ngantri lama, mau ngurus ini lama, mau bayar pun kalau orang bayar aja udah susah. Gimana orang mau bayar? Ujung-ujungnya nggak ada pendapatan dong ke daerah. Nggak ada pendapatan. Masa kemudian gini, saya mau ngasih pendapatan sama Anda tapi susah. Gitu. Nah, ujung-ujungnya udah lah nggak usah bayar. Gitu. Tapi kalau kita permudah, pendapatan meningkat, ya PAD bertambah. Hingga fungsi kami sebagai bank daerah mendukung pemerintah kabupaten kota itu tercapai. Gitu. Tadi menarik, mungkin karena melibatkan banyak orang untuk pembayaran kayak kendaraan bermotor tadi, pajak tadi ya Pak ya. Kalau misalnya saya udah bayar melalui GoTagihan, kemudian untuk cetak STNK-nya itu fisiknya itu Pak, berarti kita kan harus tetap berhubungan ke Samsat atau kantor terkait gitu ya Pak ya kira-kira. Enggak, jadi gini, kalau nanti dengan yang baru ini untuk pajaknya itu tidak perlu dicetak. Jadi ketika kita sudah bayar, itu di aplikasi langsung muncul elektronik STNK-nya. Kalau ada razia gimana Pak? Itu sah ditunjukkan. Oh, langsung pakai? Atau kita print, kalau kita print sendiri di kertas A4 gini, kita cetak, bisa begitu sah, ya? karena sudah ada QR code-nya untuk bukti keasliannya gitu. Nah, tetapi STNK yang dari polisi yang 4 tahunan itu yang harus disahkan, itu tetap harus disahkan ke kantor polisi, distempel, tapi kapan saja, di mana saja, tidak harus ada batas waktu gitu. Karena kita balik lagi ke visi awalnya, kita mudahkan orang masyarakat bayar pajak daerah, kita mudahkan juga administrasinya gitu. Yang penting kan sekarang penerimaannya itu masuk secara sah dan tercatat. Dan pendapatan daerah pun bertambah, udah selesai gitu. Artinya masyarakat dimudahkan, pemerintah juga bertambah pendapatannya. Nah, kami bank pun labanya bertambah. Itu yang paling penting ya Pak. Iya, win-win solution. Mutualisme, win-win solution. Itu artinya tadi menarik bahwa walaupun bukan nasabah Bank Sumut, tetap bisa melakukan pembayaran. Begitu ya Mbak. Kira-kira